Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini dalam bab bab qada'il hajat, bab buang air, ya, bab buang air, ya, air kecil maupun air besar. Yang pertama, ya, dalam bab buang air ini, yang pertama adalah ketika kita mau buang air tidak membawa, ya, sesuatu yang di dalamnya ada asma Allah, ya. Karena Nabi SAW dalam riwayat disebutkan Nabi memiliki cincin yang di sana tertuliskan Muhammad Rasulullah. Setiap Nabi SAW ingin buang hajat, Nabi lepas akan cincin itu. Tidak boleh. Begitu juga, ya, berzikir ketika buang air. Kalau mau berzikir, ya, dalam hati, bukan dilafazkan. Tidak boleh, ya. Karena lafaz Allah adalah lafaz yang suci, sedangkan ketika kita buang air ini adalah tempat yang kotor. Begitu juga ketika ada orang yang memberikan salam misalnya, di sini nggak boleh dijawab, ya kan? Jangan pulang nanti kita dalam kamar mandi, waalaikumsalam, nggak boleh. Ya, boleh dijawab, ya, yang lain boleh. Orang tahu ada orang di dalam. Begitu juga dalam menjawab bersin orang lain, misalnya di luar kamar mandi ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, nah kita nggak usah jawab, ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin masuk kamar mandi, ya, itu berdoa dengan mengucapkan basmalah dan a'udzubillah. Tapi bismillahnya tidak sampai bismillahirrahmanirrahim, hanya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Kenapa Ustaz nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Banyak gitu juga, Pak, ya. Seperti nyembelih, ya kan? Nyembelih kan nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya.
juga dengan doa, mohon maaf ya, berhubungan suami istri. Diawali dengan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah kasih dan sayang. Ya. Sedangkan yang mau kita lakukan ini adalah sesuatu yang di mana ada unsur kotor di sana. Kemudian berlindung, ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi. Nah, ini ada dua teks, minal khubuthi, ba-nya dimatikan. Nah, minal khubuthi atau minal khubuthi, dua-dua boleh. Ya, karena ada dua teks yang berbeda. Minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan syaitan, ya, syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Oh, ada jenis kelamin jin, Ustaz? Ada. Nah, jadi jin itu sama seperti kita, ada laki-laki, ada perempuan, ada menikah, ada anak, ada cucu, sama. Nah, kemudian kenapa kita berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan? Karena kamar mandi itu tempat tinggalnya syaitan. Nah, maka kita berlindung. Nah, salah satunya adalah tempatnya kamar mandi. Nah, jadi perlu kita berlindung. Nah, maka jangan lama-lama kamar mandi. Nah, ada kadang orang suka kali kamar mandi lama-lama, ya. Nah, karena di sana adalah banyak syaitan. Apalagi di waktu-waktu di mana syaitan itu berlarian ketika azan dan iqamah. Nah, itu syaitan tuh lari terbirit-birit kan Nabi. Nah, dia mencari tempat di mana tempat tinggalnya, salah satunya adalah masuk kamar mandi. Nah, jadi jangan biasakan masuk kamar mandi ketika azan dan iqamah, menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian berikutnya adalah ketika masuk kamar mandi atau buang hajat, ya, itu taqdimu yasarihi, ya, yaitu mendahulukan kaki kiri. Nah, keluarnya kaki kanan duluan. Ini ya. Kenapa? Karena Nabi SAW selalu mengamalkan ini. Jadi kita amalkan, mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Nabi itu selalu memulai hal-hal yang baik dilambangkan dengan kanan. Nah, pakai baju kanan dulu, pakai sendal kanan dulu, sisiran dari kanan, gitu. Itu Nabi. Hal-hal yang baik selalu Nabi itu bagi yang kanan dulu. Kemudian hal-hal yang buruk selalu, ya, dilambangkan dengan yang kiri. Maka buang hajat, masuk kamar mandi, masukkan kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Nah, makanya nanti kan ada orang yang kemudian pakai jam sebelah kanan, ya, ada yang pakai kanan. Ya, walaupun ini, ya, tidak ada kesudahan, karena Nabi itu nggak ada jamnya. Nabi itu nggak ada jam. Nah, tapi karena dia mengikuti ini mungkin, nah, senang pakai yang kanan karena Nabi itu cinta pakai yang kanan, tapi tidak menyalahi orang pakai jam sebelah kiri, karena itu ada istiadat, kebiasaan, nggak masalah, gitu ya. Kemudian ketika buang hajat ini, ya, kata Nabi SAW, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Nah,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza jalasa ahadukum ya al-ghaid fala yastaqbilil qiblah wa la yastadbirha. Apabila kamu ingin buang hajat salah seorang di antara kamu, maka janganlah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Nah, ini kita harus perhatikan. Kalau kita buat kamar mandi, kalau dulu Nabi kan nggak ada WC-nya. Kemudian kebiasaan orang-orang dulu kan adalah musafir. Ya, maka dalam bab fikih itu ya banyak menggambarkan tentang buang air. Buang air ini adalah itu ketika di lapangan lepas, ya. Tidak ada dinding. Nah, ini kata para ulama, ya, itu kalau di lapangan lepas yang tidak ada dinding. Karena dulu Nabi mengucapkan hadis ini karena tidak ada dinding. Kalau ada dinding boleh, kata Imam Syafi'i, nggak masalah, ya, menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Tapi kata Imam Syafi'i, ini adalah adab. Lebih baik jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Itu kita perhatikan ya. Kalau membuat WC di rumah gitu, ya, apalagi di masjid misalnya, ya. Ada yang kadang orang buat jelian itu kan, pas pulang ke kiblat dimerengkan sedikit aja, dimerengkan sedikit. Jadi Imam Syafi'i kalau dia berdinding nggak masalah. Tapi kalau Imam Hambali, nah ini wajib, dia bilang mau di lapangan lepas maupun ada dinding tetap tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah ini perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i boleh kalau dia berdinding. Tapi kata Imam Syafi'i lebih baik jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Maka kalau misalnya kita musafir yang kemudian tak ada WC dan sebagainya, kita harus tahu juga arah kiblat. Jangan sempat ini menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita buang air ini berikutnya adalah kata Nabi, jangan berdua, ya. Nah ini nggak boleh, buang air kecil, buang air besar berdua, ya kan? Kata Nabi, la yakhrujar rajulani yadribani, ya, al-ghadid kashifai an auratihima, ya, janganlah dua orang yang kemudian mereka buang air besar, kemudian mereka menyingkapkan auratnya. Ini nggak boleh, pasti ya. Kalau buang air kecil, buang air besar pasti akan tersingkap aurat. Nah, nggak boleh. Mana tahu ya kan? Nah, duduk di pinggir sungai ya kan, sambil buang air berdua-dua, gitu kan? Nah, ini nggak boleh. Ya. Kemudian wa yatahaddatsani, ngobrol, ya, atau berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar, ya. Bahkan secara umum kata para ulama tidak boleh berbicara ketika di dalam kamar mandi, ya. Nanti kebiasaan kita biasa ketika mandi nyanyi-nyanyi pula ya. Nyanyi gitu ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah azza wa jalla yanqutu an dzalik. Karena yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah subhanahu wa ta'ala itu ya mengutuk hal itu, tidak boleh, ya. Kemudian berikutnya adalah ketika buang air ini, ya, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan kaki kanan, lutut tegakkan,
yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu nggak ada WC duduk ya Pak, ya kan? Bahkan secara keilmuan kesehatan lebih baik buang air kecil, buang air besar itu adalah dengan jongkok. Itu lebih baik secara ketuntasan, secara kebersihan. Itu lebih baik dengan jongkok. Ya, hadis Nabi menunjukkan seperti itu. Kemudian untuk laki-laki, ya, supaya buang air kecilnya itu tuntas, mohon maaf ya Bapak Ibu, ya, yang diajarkan oleh Nabi itu adalah pertama tanah. Tanah ini adalah mendehem ya Pak, ya. Berapa kali Ustaz? Itu terserah kita. Berapa yang supaya meyakinkan kita. Itu salah satu cara untuk mendorong sisa dari air kecil yang belum keluar. Kemudian yang kedua, mohon maaf ya, yaitu dengan cara mengurut. Ya, mohon maaf, ini ya laki-laki di bawah, ya, di mana saluran daripada buang air kecil itu diurut ke depan supaya tuntas, bersih, supaya tidak muncul di kemudian waktu was-was ya. Kalau untuk perempuan dalam bab fikih ini, kalau untuk perempuan itu ya, yang diajarkan oleh para ulama adalah memijit bagian atas, ya, dari bawah pusar itu ditekan, dipijit, atau dengan cara ya berdiri kemudian jongkok lagi. Ini untuk perempuan supaya menuntaskan sisa-sisa daripada buang air kecil itu, bersih. Kemudian setelah itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membersihkan sisa buang air kecil dan air besar itu dengan pertama adalah batu dengan air. Nggak pernah pakai batu ya Pak ya? Ya kan? Kata Nabi itu gini, idza dhahaba ahadukum al-ghaid, ya, falyastatib bi thalathati ahjar, ya, apabila salah seorang di antaramu pergi untuk buang air besar, ya, maka hendaklah ia membersihkannya dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena dengan batu itu membersihkan daripada najis itu. Kata para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu sering menggabungkan batu dengan air. Jadi batu ini ternyata bukan alternatif karena tidak ada air. Tapi Nabi sering batu, ya, karena kata Nabi batu itu membersihkan daripada kotoran itu, ya. Kemudian yang kedua, air itu membersihkan sisa atau bekas-bekasnya gitu. Tapi kita nggak pernah pakai batu ya Pak. Koyak buat tadi, ya. Tapi batunya ada syaratnya ya, bukan batu yang beruncing pula yang tajam gitu ya. Batu. Ya, kenapa? Karena mungkin ya di zaman Nabi dulu kan nggak ada WC, Pak, ya kan? Karena kalau pakai air pasti akan berserak dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang kan sudah ada WC, bahkan lebih canggih sekarang kan, tinggal pijit hilang sendiri, ya, nggak harus disiram. Ya, mungkin bisa dipraktekkan nanti. Atau kata para ulama, batu itu bisa diganti semisalnya. Kalau sekarang apa? Tisu. Yang sering kan orang pakai tisu gitu. Tisu. Karena untuk membuang
minimal harus 3. Bukan kemudian dikumpulkan 3, lapkan, enggak. Ambil 1, lapkan, ya kan? Ambil 1 lagi, ya, bersihkan lagi, ambil 1 lagi, 3 minimal. Kalau usapan yang ketiga Ustaz kemudian masih ada, ditambah, ya. Kalau disarankan oleh Imam Syafi'i itu harus ambil yang ganjil gitu. Bukan 4, tapi ambil 5. Ambil 5 tisu, ya kan? Ya, tisu yang kelima kita lihat masih ada gitu. Nah, kita mau yang ke-6, buat jadi 7. Karena banyak riwayat itu menyebutkan bahwa Nabi itu suka yang ganjil-ganjil. Karena kata Nabi, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Makan kurma 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Nah itu, ya, boleh pakai tisu. Kemudian setelah itu pakai air. Atau Ustaz, kami sudah terbiasa pakai air, silahkan pakai air. Karena itu tadi penjelasan para ulama mengenai ini, yang mungkin dulu karena Nabi itu tidak punya WC sehingga pakai batu. Ya, kalau sekarang sudah ada air canggih. Bahkan ada lagi yang kita dicebokkan gitu ya kan. Nah, tinggal semprotnya sendiri gitu ya, bersih gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buang air kecil dan buang air besar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, apa lagi ya? Ketika sudah selesai, ya, kemudian kita apa namanya, membersihkan harus dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya, Nabi itu pakai tangan kiri kalau cebok, ya, tidak pernah pakai tangan kanan. Itu tadi ya, melambangkan hal-hal yang kotor itu dengan kiri. Ya. Kemudian Nabi biasanya setelah buang hajat itu mengelap di tanah untuk menghilangkan mungkin bekas atau bau yang ada di tangan. Ya, kalau kita di sini adalah sabun, ya, sabun. Nah, untuk membersihkannya pakai sabun, ternyata itu adalah sunnah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam buang air ini Nabi melarang buang air kecil, buang air besar. Misalnya tidak boleh di tempat jalan di mana lalu lalangnya manusia atau tempat berteduhnya manusia. Ini nggak boleh. Bahkan ini adalah perbuatan yang dilaknat. Ittaqu al-la'inaini. Takutlah kalian kepada 2 perbuatan yang dilaknat. Wa man la'inani ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah yang dilaknat? 2 yang dilaknat itu, kata Nabi, qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillatihim, yaitu orang yang buang air kecil atau buang air besar di tempat jalannya manusia, kemudian buang air kecil, buang air besar di tempat berteduhnya manusia. Nah, ini tidak boleh. Kadang-kadang ada gitu, orang buang air kecil di jalan, dibuatnya pula bacaan. Ada gitu. Nah, gitu. Saya masih ingat ketika SMP dulu dengan kawan itu kan, kencing dan nggak sanggup lagi dia kan, kamar mandi di jalan itu loh. Nah, ini tidak boleh. Ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh buang air kecil dan buang air besar di lubang. Maksud lubang ini adalah lubang, misalnya ini gambarannya di jalan umum atau di tempat-tempat, ya, padang pasir. Kalau dulu padang pasir, ya, sahara, gitu.
Jangan ada yang kita buang air kecil di lubang. Nah, ini cocok kami ada lubang di sini aja buangkan gitu kan. Karena kata Nabi SAW, karena di situ ada saudaramu dari golongan jin, atau misalnya ada binatang yang ada di dalamnya. Salah satu hikmahnya juga Bapak Ibu adalah, ya kata para ulama itu, kalau itu adalah binatang yang lebih lemah daripada dirimu, maka dia akan bisa mati. Atau misalnya ada binatang yang lebih kuat daripada dirimu, maka akan bisa menyerang dirimu gitu. Misalnya ular gitu kan, buang air kecil situ dipatok sama dia gitu kan. Atau misalnya ada ular di situ biawak kan, pas terjongkok habis gigitnya. Nah, Masya Allah, ini hikmah, nggak boleh ya. Apalagi kemudian misalnya nanti di situ ada tempat sembunyinya jin gitu. Nah, tiba-tiba setelah itu buka pula ya kan. Ya, kata Ustaz ini kesambet jin ini gitu ya. Makanya jangan sembarangan buang air kecil ya. Kalau dulu kita namanya gigit, kalau kami namanya apa, binatang yang di tungau ya. Tiba-tiba bengkak gitu, sakit gitu ya. Nah itu sembarangan buang air kecil, buang air besar gitu ya. Nggak boleh. Nah itu ya. Kemudian kata Nabi, tidak boleh buang air di air yang tergenang maupun air yang mengalir. Kalau air yang tergenang ya nanti akan jadi bau, sumber penyakit. Kalau air yang mengalir ya mungkin nanti air yang mengalir ini dimanfaatkan oleh orang lain. Nah ini apakah termasuk sungai? Nah bisa saja juga sungai ya. Kolam renang aja nggak pernah ada di kolam renang, lah kencing gitu banyaknya kamar mandi dibuat oleh pengelola kolam renang, di situ dia kencing. Nah ini nggak boleh. Dari hadis ini Nabi melarang ya kan, naiklah masuklah kamar mandi, buangkan dulu, jangan di dalam kolam renang itu dibuangkan. Nah ini dilarang oleh Nabi ya. Nah, kenapa? Di sungai itu ya banyak lah, nanti ada orang yang nyuci, ada orang yang mandi, ada lain sebagainya, memanfaatkan air sungai. Tiba-tiba pula lebar pula nanti yang kuning-kuning itu kan. Itu sama halnya kata para ulama fikih mengganggu saudara. Ini nggak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya selesai itu dari buang air, ya kalau Nabi itu biasa dia gini, dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia percikkan air ke celananya gitu. Kalau kita mohon maaf ya, celana dalam lah gitu misalnya, supaya tujuannya adalah tidak memunculkan was-was ya. Setelah itu ya jangan pula nanti ini air bekas sisa pipis, apakah air bekas dari cebol gitu. Nah, sehingga nanti was-was masuk syaitan, kemudian nggak tenang dia dalam sholatnya. Nah, ada orang yang seperti ini, ada yang pernah saya sampaikan gitu, sampai stres dia gitu. Ya, sampai habis air satu bak dalam kamar mandi, hanya itu saja, sampai dia pun teriak sendiri. Ada beberapa orang yang saya tangani ketika ruqyah itu penyakitnya was-was. Nah, ketika buang air kecil keluar udah wudhu, dia kan keluar balik lagi, ya kan? Kayaknya nggak bersih, itu dimanfaatkan oleh syaitan. Jadi kata Nabi itu biasa seperti itu. Dia cebok bersih semua, nah dia percikan air ke celananya supaya tidak munculkan was-was. Nah, kemudian ada dalil Nabi ya, dari hadis Nabi SAW melarang ya. Kata Nabi begini,
la yaqulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yatawaddau fihi. Janganlah kamu buang air kecil di tempat di mana kamu mandi. Kemudian setelah itu kamu berwudu di dalamnya. Fa inna ammatal waswasi, karena itu secara umum kata Nabi bisa memunculkan was-was darinya. Ini gambarannya kamar mandi dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kamar mandi sekarang gimana? Nah, situ kita buang air kecil, situ kita buang air besar, situ kita mandi gitu. Makanya di dalam mazhab Syafi'i makruh, kurang disukai ya kalau berwudu di mana kita buang air kecil dan buang air besar, karena bisa memunculkan rasa was-was. Apalagi kamar mandi umum, kita nggak tahu orang lama disemprotkannya gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Nah, nanti tersentuh di situ. Ya, saya dari kemarin itu minggu yang lalu singgah di masjid di Berayan gitu. Pas saya masuk kamar mandi, gitu kan, ada tulisan di situ. Nah, bahasa Medan kali gitu. Ya, kalau buang air kecil itu, kalau kencing itu, gitu kan, janganlah kalian kencing ke dinding. Jongkoklah kalian supaya dapat sunnahnya, gitu kan. Dan bukannya wangi kali kencing kalian itu, kalian siram lah, gitu bahasanya gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau masuk kamar mandi itu, kamar mandi umum tuh bau, wah ini, nah, tidak disiram. Maka lebih baik sebenarnya supaya kata Nabi tidak memunculkan rasa was-was itu, bedakan antara tempat wudu dengan mandi. Tapi Bapak Ibu catatannya bukan berarti tak boleh buang air, tak boleh wudu di dalam kamar mandi, boleh. Apalagi kata para ulama, kamar mandi kita ini kan airnya mengalir. Artinya bersihkan dulu. Apalagi kamar mandi kita ya kan, nah, kita bisa bersihkan. Saya selalu gitu kalau kamar mandi ya mau ngambil wudu, kalau di luar repot gitu kan, saya bersihkan dulu. Nah, ada proses itu saya bersihkan dinding-dindingnya gitu kan. Sudah bersih, saya yakin itu bersih, kemudian saya ngambil wudu. Di rumah pun begitu, karena kita nggak bisa pastikan anak kita, cucu kita yang ketika masuk kamar mandi itu dia buang air kecil ya bersih betul gitu. Nah, kita bersihkan baru kita ngambil wudu. Nah, supaya tidak memunculkan rasa was-was apakah tadi banyak najis atau tidak ya. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian buang air kecil itu dengan jongkok ya, tidak berdiri ya. Nah, kita lihat banyak orang masjid yang buat tempat buang air berdiri ya kan Pak. Nah, tapi bukan berarti berdiri itu haram ya. Karena dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi itu ada kemudian dia kencing berdiri, tapi itu cuma sekali. Kebiasaan Nabi itu adalah ya jongkok gitu. Artinya mungkin ya kalau Nabi biasanya melakukan sesuatu itu pastinya adalah darurat biasanya. Seperti misalnya ada orang minum boleh, Nabi minum berdiri. Nabi itu minum berdiri pada saat itu minum air Zam-Zam. Ya. Kenapa Nabi minum air Zam-Zam berdiri? Karena air Zam-Zam itu kan bersih, higienis, gitu. Tak butuh lagi penyaringan, langsung masuk dia. Kemudian Nabi minum berdiri air Zam-Zam itu karena pada saat itu dalam keadaan haji, padat penuh, nggak bisa. Artinya memang darurat kondisi pada saat itu. Nah, kita balikkan bahwa ketika buang air kecil ini lebih baik, lebih afdal dan lebih sunnah adalah dengan jongkok, jangan berdiri. Dan secara ilmu kesehatan juga lebih baik dengan jongkok. Nah, maka Bapak Ibu
ajarkan anak-anak kita, ada cucu, nyokok. Nah, kemudian kalau kita mengelola masjid, ajar buat kamar mandi. Ada itu yang kalau masjid itu yang kemudian dia bedakan kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian untuk buang air besar. Buang air kecil itu bisa untuk mandi juga, kan? Buang air besar sendiri. Nah, itu lebih baik. Kemudian terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah selesai kita buang hajat. Nah, kemudian setelah itu ya keluar kaki kanan, kemudian berdoa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa 'afani. Paling singkat ghufranaka. Nah, itu juga doa di luar. Nah, kita baca. Nah, bukan di dalamnya, bukan pas mau keluar kita baca, tapi setelah kita keluar kaki kanan dulu, setelah keluar dari kamar mandi, ghufranaka, ampunanmu ya Rabb. Wallahu a'lam. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini juga penting ya untuk kita pelajari, karena kata Nabi, tanazzahu minal baul, ya, berhati-hatilah kalian dengan air kencing kalian, kata Nabi. Fa inna karena secara umum banyak siksa kubur itu disebabkan oleh air kencingmu. Perhatikan, harus hati-hati. Tapi catatannya jangan pula kemudian gara-gara itu tadi berlebihan, kita was-was, ini nggak bersih, gitu kan? Itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ya, dari mengurut, memijit, kemudian berdiri, jongkok lagi, kemudian mendehem, kemudian cuci, kemudian siramkan sedikit di celana supaya tidak menghilangkan rasa, supaya tidak muncul rasa was-was dan menghilangkan was-was itu. Wallahu a'lam. Ini saja dari bab fikih, bab qada'il hajah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.